Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita dapat kembali lagi di Menara Doa AGCC GBT Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berikan hati, pikiran kita, tinggalkan sejenak segala sesuatu yang menjadi kesibukan kita. Saat kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan dapat kita temui. Karena sebenarnya Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Cuma kita memang kadang-kadang tidak merasakannya. Saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan beri kita damai sejahtera sukacita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga buat waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kuduskan, sucikan lidah bibir kami, pikiran kami, sehingga kami layak untuk memuliakan nama-Mu yang kudus. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Kuasa darah Yesus saja yang kami percaya menutup bungkus setiap pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami dan segala kuasa roh-roh jahat yang ada di sekitar kami dihalaukan, sehingga kami dapat menerima berkat yang seutuhnya di saat kami memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sehati sepakat di dalam pujian penyembahan, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan, tapi belajarlah, mari kita tetap sabar, tetap bertekun di dalam segala keadaan yang kita alami, dan tetap cari Tuhan. Maka kita akan menemukan jawaban-jawaban mengapa segala sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang peduli, Tuhan yang sangat memperhatikan kami di dalam segala langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Yesus peduli. Yesus mengerti, Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Yesus mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Yesus mengerti. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Yesus mengerti. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
dibiarkannya bertumbuh sendiri, sebab Yesus mengerti. Dia mengerti, Dia peduli akan segala yang kita alami. Tetap setia, tetap bersandar pada Tuhan, tetap mengandalkan Dia, maka kita akan menerima segala yang Tuhan berikan, janjikan kepada kita. Haleluya. Yesus mengerti, Yesus peduli. Amin. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kita hadapi akan pernah dibiarkan. Kau tidak membiarkan kami bertumbuh sendiri, sebab Yesus mengerti, Yesus mengerti, Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. akan Kau tak pernah membiarkan kami, karena Kau peduli. Haleluya. sendiri. Sebab Yesus mengerti, Yesus mengerti, Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bertumbuh sendiri, sebab Yesus mengerti. Kami bersyukur padamu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami yakin akan firman-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Kami aman berada dekat-Mu Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Amin. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
Mari kita menyembah Tuhan. Berikan korban persembahan yang terbaik dari hati yang tulus, hati yang murni. Haleluya, hati yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Glory, glory. Glory, glory, glory. Kami memuji namamu. Kami bersyukur. Glory, glory, glory. Kami bersyukur. Terima kasih. Glory, glory, glory. Kami Kau sembah, peduli kami akan hidup kami. Kami Kau yang sembah, bertanggung jawab atas hidup kami kami. sembah, kami puji. Haleluya. Kami Glory, memuji namamu Tuhan. Kami bersyukur. Bagi yang kau tidak ada yang mustahil. Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib bagi kami. Kami glory, bersyukur. glory, glory. Glory, glory, Kami glory, glory, glory. memuji Engkau. Engkau Tuhan kami yang ajaib. Kau Glory, Gembala kami glory, yang glory. ajaib. Glory, glory. Kami bersyukur. Ku sembah, ku Kami sembah, bersyukur. ku sembah, Kami ku sembah, ku sembah. Naikkan ucapan bibir yang mempermuliakan Ku nama sembah, Tuhan. ku sembah. Naikkan ucapan syukur kita melalui mazmur pujian. Ku sembah, ku Haleluya. sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah. Terima kasih Bapa. Kami Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah. Love you Lord Jesus. Kami bersyukur. Ku sembah. Kami bersyukur buat kasih Ku sembah, ku sembah. Tuhan. Kami Ku bersyukur. sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Bagi Haleluya. Tuhan tak Ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku Diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur, terima kasih Bapa di surga. Engkau mengangkat kami dari lembah kekelaman kami yang daunnya adalah domba-domba yang sesat. Oleh karena Engkau adalah gembala agung kami, Engkau mengangkat kami, Engkau membawa kami kepada rumput yang hijau. Kami mengucap syukur, terima kasih.
Engkau menjadi gembala kami yang ajaib. Engkau menuntun kami Bapa. Ajar kami untuk selalu dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan ya Bapa. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin mengalami pengalaman iman bersama dengan Engkau. Mengalami banyak hal-hal yang ajaib yang telah Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Bapa di surga untuk siang hari ini. Buat rekan-rekan kami yang begitu setia mengikuti menara doa. Terus berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan iman yang senantiasa bertumbuh. Pengenalan akan Yesus Kristus yang semakin bertumbuh. Pengharapan kepada Kristus saja. Di saat rekan-rekan kami mengalami ujian cobaan, biarlah mereka tetap bersandar kepada Kristus, sehingga mereka dapat menyelesaikan segalanya sampai finish well. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami mengucap syukur, terima kasih. Terimalah segala pujian penyembahan kami menjadi suatu pujian yang indah dan berkenan akan Kau. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami, hari-hari kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Ajar kami untuk dapat menerima dan mencerna firman-Mu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, jadikan kami pendengar-pendengar. Jadikan kami pelaku-pelaku, bukan hanya pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, di mana kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan, dinasihati firman Tuhan, bahkan diubahkan oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bacaan kita hari ini ada di Filipi pasal yang keempat, kemudian Kolose pasal 1 dan pasal yang kedua. Filipi pasal yang keempat, kemudian Kolose pasal 1 dan pasal yang kedua. Saudaraku, di dalam Filipi, di dalam Kolose pasal 1 ini, saudaraku, kita membaca ayat 15. Judul perikopnya keutamaan Yesus Kristus. Di sini dikatakan Tuhan Yesus adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi Tuhan itu tidak kelihatan supaya kita mengenal Dia, supaya kita tahu dan tidak salah, tidak keliru menyembah Tuhan yang lain, maka Dia butuh menyatakan dirinya. Saudaraku, di zaman media sosial ini bukankah kita sering mendengar orang pacaran via medsos diberikan foto, yang pihak wanita memberikan foto yang difilter, dirubah demikian rupa yang begitu cantik, saudaraku ya. Kemudian tatkala berjanji untuk bertemu kopi darat, ya, rupanya si cowok datangnya agak lambat, si cewek menunggu di sebuah tempat dan si cowok masih di dalam mobil. Dan tatkala si cowok sudah dekat, dia tidak turun dari mobil. Kemudian dia lihat ternyata si ceweknya jauh dari apa yang selama ini dibayangkan melalui fotonya. Itu sebabnya kemudian dia bikin satu postingan, ya. Aduh, saya nggak jadi nemui. Karena apa? Fotonya kok cantik, ternyata kenyataannya kok lain. Sehingga wanita yang tadinya sudah berjanji menunggu lama, akhirnya diberitahu kalau dia tidak jadi bertemu. Mengapa? Karena salah melihat dari foto yang cantik dari orangnya yang ternyata biasa saja.
Nah Tuhan juga tidak mau kita keliru. Karena Tuhan itu nggak bisa dilihat. Musa waktu di Gunung Sinai tidak bisa melihat Tuhan. Mengapa? Tatkala Tuhan betul-betul menampakkan diri dengan segala kemuliaannya, maka manusia itu akan mati, hangus, terbakar. Cahaya kemuliaannya begitu besar. Ya, sama seperti matahari ya kan. Andai kata kita datang mendekat di matahari jarak umpama 100 meter, kita pasti terbakar gitu ya. Contohnya begitu. Nah itu sebabnya Tuhan perlu punya foto, gambar, punya fotokopi. Nah fotokopinya itu Yesus. Saudaraku, makanya Yesus itu juga disebut anak Tuhan, anak Bapa Yahweh. Mengapa demikian? Setelah saya punya anak, saya baru mengerti kenapa kita ini disebut anak-anak Tuhan. Mengapa Yesus itu disebut anak Tuhan? Karena Yesus itu memiliki seluruh sifat-sifat dari Bapa Yahweh. Saya baru mengerti ternyata anak saya yang perempuan yang Rahel itu memiliki seluruh sifat saya, hampir seluruh sifat saya. Ya, saya terkejut mengapa putri saya ini bisa hampir mirip dengan saya. Contoh, dia juga orang yang tidak mudah tidur. Dia orang yang tidak bisa diingkari janjinya. Kalau dia sudah bilang jam 2 kemudian kita datang terlambat, dia akan ngomel. Ya saudara ya. Dia orang yang sangat memperhitungkan apa yang dikeluarkan uangnya untuk hal-hal yang penting. Pendidikan anak sekolah dia rela keluar banyak uang. Ya, tetapi untuk hal-hal yang tidak terlalu penting dia sederhana saja. Dan itu dari segi kebaikan-kebaikan. Tentunya keburukan-keburukannya juga meniru saya. Ya, dia tidak mudah memaklumi keterlambatan. Dia tidak bisa menunggu lama. Dia tidak tahan menunggu lama, buang-buang waktu. Ya, dia pasti ngomel, dia pasti marah. Nah, itu sifat jeleknya. Nah, saudaraku, itu sebabnya anak itu mewarisi segala sesuatu yang ada di dalam diri bapaknya, sifatnya. Nah, tatkala Yesus disebut anak Tuhan, anak Bapa, dia merepresentasikan sifat-sifat dari bapaknya. Tatkala kita melihat Yesus waktu dia ada di bumi ini 2000 tahun yang lalu, kita bisa melihat sifat Yesus, kasihnya, kerendahan hatinya, kesuciannya, pengampunannya, ya, dia benci terhadap orang-orang munafik, ahli Taurat, orang Farisi. Kita bisa melihat, oh Tuhan ini persis seperti ini. Kita bisa melihat, kita punya gambarnya, kita punya fotokopinya, sehingga tidak mudah kita ditipu. Nah, kasihan orang-orang yang beragama lain, yang tidak mengenal Yesus. Dia tidak pernah bisa mengerti Tuhan itu siapa. Tidak punya fotokopi. Saya katakan tadi, seorang cowok yang sudah janjian dengan seorang cewek, dia sudah punya gambarnya, punya fotonya. Di HP banyak fotonya. Tapi karena direkayasa, akhirnya dia kecewa. Ini sudah punya gambarnya. Yang saya katakan 50% mirip walaupun itu sudah direkayasa. Itu pun kecewa. Apalagi kalau manusia beragama tidak punya gambar, tidak punya bayangan sifat Tuhannya itu bagaimana. Pasti keliru. Itu sebabnya kita melihat beberapa hal yang bersifat gaib, bersifat ajaib. Itu mereka selalu menganggap ini Tuhan. Makanya kalau ada pohon yang angker, pohon itu disembah. Karena ini angker. Kalau ada tempat-tempat di mana ada penampakan, wah ini tempat yang harus disterilkan, dianggap suci. Ya, padahal Alkitab mengatakan iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Kalau kita tidak punya gambarnya, kalau kita tidak mengenali sifat dari Tuhan melalui perwujudan anaknya, maka kita mudah tersesat. Betapa banyak orang yang beragama tersesat. Ya, Alkitab sendiri memberi contoh waktu Saul memanggil arwah Samuel. Ya, persis yang datang Samuel. Ya, persis yang datang Samuel.
Nah, apakah itu Samuel betul? Apakah itu bukan roh jahat yang menyamar seperti Samuel? Jangankan menyamar Samuel, menyamar seperti malaikat terang. Ya, bisa. Nah, itu sebabnya perlu kita membaca firman, mendengar firman, beribadah supaya kita mengenal Tuhan yang ajaib. Saudaraku, tidak mudah. Yang sudah menampakkan diri melalui Yesus, sifat-sifatnya, tidak mudah kita mengenal. Jangankan Tuhan yang sudah menjadi gambar, yang sudah fotokopian ada di dalam Yesus, kita masih belajar mengenal. Suami istri kita ini loh, yang berpuluh-puluh tahun kita hidup bersama, kita ini bisa belum mengenal sebenarnya dia itu gimana gitu. Ya, belum mengenal. Apalagi kalau seseorang itu penuh sandiwara. Apalagi kalau seseorang itu plin-plan, janji jam 3 bisa jam 4. Ya toh, bayar tanggal 1 bisa molor tanggal 15. Itu malah sulit dikenali. Kalau orang itu lulus jujur apa adanya, ngomong A ya A, bayar tanggal 1 ya tanggal 1, janji jam 3 ya jam 3, itu lebih mudah dikenali karena orangnya lurus apa adanya. Kalau orangnya penuh sandiwara, wah sulit kita mengenali. Sudah hidup bersama berpuluh-puluh tahun masih sulit mengenali. Untungnya Tuhan adalah Tuhan yang gak pelin-plan, Tuhan yang apa adanya, Tuhan yang rendah hati, sehingga lebih mudah dikenali daripada manusia, suami, istri kita, anak kita, walaupun kita serumah. Tuhan lebih mudah dikenali karena dia rendah hati, lemah lembut, dan jujur, lurus, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Asal saudara mau membaca firman-Nya, belajar firman-Nya, saya yakin Anda jauh lebih mengenal Tuhan. Ya, asal mau belajar. Tapi kalau tidak mau bergaul dengan firman Tuhan, ya tidak kenal Tuhan. Saya katakan lebih mudah mengenal Tuhan, karena dia lurus, tidak berubah-berubah. Kalau suami istri kita kadang-kadang bisa berubah dan kita sulit mengenali. Itu sebabnya saya sarankan, ya, jadilah orang yang seperti Tuhan, yang lurus, yang tepat waktu, tepat janji, sehingga orang bisa mudah mengenali saudara. Kalau tidak, wah sukar mengikuti saudara. Orang bisa pusing 7 keliling, ya, pegawai, entah itu majikan, ya, sulit diikuti karena berubah-berubah, semaunya sendiri hidupnya. Sulit kita mengambil satu patokan. Oh, kalau majikan saya ini begini berarti marah, kalau begini berarti senang hatinya. Ada orang yang sulit dimengerti, nggih, ya, tapi di dalam hatinya, wah, melawan, mendongkol, mencari kesempatan untuk menjegal, itu sulit dideteksi. Saudaraku, itu sebabnya siang hari ini mari, Yesus adalah gambar Tuhan, fotokopiannya Tuhan, sehingga tatkala kita mengenal Tuhan, kita harus mengenal Yesus, gambar Tuhan yang kelihatan. Jadi untuk apa Yesus turun ke dunia? Supaya manusia mengenal Tuhan itu siapa, manusia bisa melihat Tuhan itu bagaimana, dan manusia tidak salah menyembah Tuhan. Berbahagia kita orang Kristen kalau Tuhannya itu mau menyatakan dirinya. Ya, saudaraku, sehingga kita tidak mudah ditipu oleh iblis, tidak keliru karena kita sudah tahu. Sekali lagi saya katakan, banyak orang sakti, tapi kalau saktinya untuk pamer itu bukan dari Tuhan. Yesus tatkala menyembuhkan orang, beberapa kali dia berkata, "You pulang ke rumah, gak usah bilang-bilang kepada siapapun. Berubah hidupmu, gak usah bilang siapa-siapa." Inilah orang sakti yang benar. Ini sakti dari Tuhan. Ini sakti yang suci. Banyak orang sakti, saya katakan di Singkawang, sakti tapi dipamerkan, ditandu keliling kota. Pasti ini bukan dari Tuhan, ini dari iblis ini pasti. Ya, banyak orang dukun-dukun paranormal sakti tapi mengiklankan diri. Semakin terkenal ya di YouTube, kalau dulu di koran majalah,
tapi terus minta mahar. Maharnya uang sekian. Ada mahar yang murah, ada mahar yang mahal. Kita lihat Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Belum pernah Yesus minta uang. Belum pernah Yesus minta mahar. Belum pernah. Ya. Nah, inilah perlunya kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Itu adalah salah satu bagian dari kita mengenal Yesus adalah gambar Tuhan, fotokopian Tuhan, dan anak Tuhan, di mana Dia membawa sifat-sifat Bapaknya, sehingga pasti kita tidak keliru, kita tidak ditipu oleh iblis. Iblis itu licik, dan saya prihatin banyak orang beragama ditipu oleh setan. Itu sebabnya kita prihatin, kasihan. Mereka punya niat baik, tapi karena Tuhannya tidak pernah menyatakan diri dengan sifat-sifatnya, setan menipu dia dan dia tertipu, saudaraku. Haleluya. Mari kita bersyukur, kita punya firman. Yesus datang 2000 tahun yang lalu, menyatakan dirinya, memperagakan, ini loh Tuhan, ini begini ini. Wah, sehingga kita bisa mengenali sifat-sifat, semua kuasa, kemuliaan yang ada pada Tuhan. Dan kita tidak mudah tertipu. Puji nama Tuhan. Sampai di sini renungan kita. Mari kita doakan orang-orang lain yang masih tertipu dengan hal-hal yang ajaib, yang gaib, yang mereka merasa itu dari Tuhan, padahal itu dari setan. Mari kita doa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami, bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya berdoa bersama saudaraku. Tuhan, lawatlah kota kami, lawatlah bangsa kami, lawatlah bangsa-bangsa. Karena pekerjaan iblis yang selalu menipu. Engkau sendiri mengatakan dia adalah bapak pendusta, dia penipu. Dia menipu miliatan manusia untuk disesatkan. Kami mohon Roh-Mu bekerja, memberi pencerahan, memberikan mata yang terbuka. Dan Tuhan, ketuklah lebih keras lagi pintu hati mereka yang keras, yang merasa diri benar, yang sombong, yang tidak mau diberitahu. Ketuklah Tuhan, melalui YouTube, melalui media sosial, Tuhan ketuklah. Sehingga banyak orang yang mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya melalui Yesus Kristus. Dan mereka tidak tertipu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara diberkati menjadi orang Kristen. Saudara berbahagia karena saudara mengenal Tuhan yang benar. Karena saudara sempat melihat, mendengar kehidupan Yesus Kristus yang adalah gambar daripada Bapa sendiri. Kembalilah beraktivitas. Terimalah segala berkat rohani, jasmani dan jiwani. Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan akan engkau nikmati. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok hari Minggu. Saudaraku, mari kita bersyukur. Ucapkan terima kasih dengan cara datang beribadah. Karena Tuhan sudah mau menyatakan dirinya. Dia rela menjadi manusia supaya saudara bisa mengenal Dia dengan lebih dekat dan lebih saksama. Kiranya kita semua diberkati. Bye-bye.